Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari ajang balap sepeda internasional Tour de Singkarak 2016, kita bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Cikal, bagaimana berlangsungnya Tour de Singkarak etapa ke-7 pada hari ini? Seperti diinformasikan sebelumnya, etapa 7 banyak sekali kejutan di mana 3 nama baru berhasil menempati finish 3 besar. Sebutnya seperti Sexton Irvine, kemudian pembalap asal Indonesia Novardianto Jamalidin, kemudian Thomas Hubbard dari tim Data3 Cisco Racing Team dari Australia. Kemudian landainya rute dari etapa ke-7 ini membuat 3 pembalap di elit di jajaran papan atas klasemen ini lebih memilih mengamankan poinnya dan juga mengatur strategi. Terutama Amir Colados yang sudah memegang 3 jersey sekaligus ini lebih memilih untuk mengamankan poinnya, kemudian mengambil jarak aman dari peringkat kedua pembalap asal Indonesia Dadi Suryadi, dan juga peringkat ketiga Ricardo Garcia masih bertengger di posisi ketiga dan juga memilih bermain aman pada etapa ke-7 ini. Kemudian Dora, jika kita melihat dari etapa sebelumnya, dari etapa 1 hingga etapa 6, di tiap-tiap lokasi ini memunculkan potensi pariwisatanya dan juga kebudayaannya. Tidak terkecuali juga di Kabupaten Darmasraya juga punya potensi wisata yang bisa diolah. Untuk membahasnya bersama saya sudah ada Bupati Darmasraya, Sultan Rizka. Selamat sore. Sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Apa sebetulnya potensi wisata, kemudian ragam budaya yang bisa diangkat dari Kabupaten Darmasraya ini? Potensi wisata banyak yang bisa kita kembangkan di Darmasraya. Contohnya kita ada wisata budaya. Di sini ada peninggalan sejarah kita, kerajaan-kerajaan terdahulu. Ada Candi Padang Roco dan wisata alam, dan juga kita ragam etnis yang ditinggal di sini. Mulai dari Jawa, Batak, Sunda, dan Minang, dan seluruh masyarakat ada tinggal di Darmasraya. Nah, ini ada Tour de Singkarak yang juga diikuti oleh pembalap internasional dan juga menjadi agenda internasional. Bagaimana masyarakat di Darmasraya ini menangkap Tour de Singkarak ini sebagai sebuah peluang peningkatan ekonomi sebetulnya? Ya, jadi kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya Tour de Singkarak ini membawa wisatawan mancanegara datang ke Darmasraya, dan ini di waktu kami menyampaikan dengan juga pemerintahan daerah dengan DPRD kepada masyarakat bahwasanya kita harus melihatkan bagaimana kita menyambut masyarakat luar datang ke Darmasraya dengan baik. Dan alhamdulillah antusias masyarakat Darmasraya sangat luar biasa dengan hadirnya di penutupan finish tadi di etapa 7 di Darmasraya, dan insya Allah tahun depan kita akan meriahkan lagi bagaimana Darmasraya bisa juga nanti mulai untuk startnya di Kabupaten Darmasraya. Berbicara mengenai Tour de Singkarak juga tadi finish di Darmasraya. Pada saat finish tadi kebudayaan apa saja sih dan seni-seni apa saja yang coba diangkat di Darmasraya ini? Tadi banyak yang dari budaya Minangnya, ada randai, ada tarian, dan kalau Jawanya seperti itu juga, dan Sunda mengeluarkan juga tari seninya juga, dan dari Batak juga seperti itu, dan semua dikolaborasi, dan disitulah uniknya Darmasraya dengan beberapa etnis di sini, tapi dengan semangatnya yang sangat luar biasa. Terakhir, Pak Sultan Rizka, saya tertarik sekali dengan keberadaan Candi Padang Roco yang berada di Darmasraya ini, kan sebagai juga pusat kebudayaan atau peradaban juga dari Ranah Minang ini. Seperti apa kondisinya saat ini dan rencana kedepannya mau diapakan? Ya, sekarang candi itu dengan pemerintahan daerah dengan masyarakat setempat sudah berusaha untuk memperbaiki dan bagaimana nanti wisatawan datang ke sana. Dan kita juga nanti mudah-mudahan kita didengarkan oleh Bapak Menteri Pariwisata bisa datang ke Darmasraya. Bagaimana nanti infrastrukturnya di sana bisa dikelola dengan baik dan masyarakat juga hidup di sana. Dan beberapa wisatawan asing dari Thailand maupun dari kemarin terakhir dari Australia, dari Belanda juga ada datang ke sini, dan sangat luar biasa beliau melihat keindahan candi itu. Dan kita mudah-mudahan nanti pemerintahan pusat baik pun provinsi mendengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi ikon juga bagi Indonesia setelah Candi Borobudur yang ada di Yogyakarta.
Baik, Pak Sultan Rizka, terima kasih atas waktunya dan semoga harapannya didengar dan juga selamat tadi finishnya juga berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Mas. Dora, seperti itu potensi wisata yang bisa dikelola di Kabupaten Dharmasraya ini, bahwa sekecil apapun potensi wisata terus ada dan kemudian muncul pada Tour de Singkarak 2016 ini. Dora. Juga sepakat kalau Tour de Singkarak ini juga bisa menjadikan momen untuk Sumatera Barat menjual potensi wisatanya begitu ya Cikal. Bisa Anda laporkan juga untuk etape ke-8 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti Cikal? Benar sekali Dora, etape terakhir atau etape ke-8 yang menjadi penentuan akan dilakukan lusa pada hari Minggu dan sementara penyelenggara memberikan kesempatan kepada pembalap untuk beristirahat pada esok hari. Esok hari tidak ada kegiatan balap dan akan langsung dilakukan pada hari Minggu yang akan melakukan start di Bukit Tinggi dan akan finish di Kota Padang menempuh jarak 146,5 km. Ini adalah etapa penghabisan dan juga ajang pembuktian bagi setiap pembalap dan juga tim. Dan nantinya siapa yang akan keluar sebagai umum, kemudian juga tim dengan soliditas tinggi akan berpeluang menjadi juara pada kategori tim. Nantinya juga pada saat akan ada upacara atau closing ceremony yang akan dilakukan di Kota Padang. Jadi seperti itu gambarannya Dora pada saat etapa terakhir di mana rute lebih cenderung landai, banyak turunan dan juga banyak rute sprint yang akan dilakukan oleh para pembalap. Dengan itu, daya tahan pembalap pada etapa terakhir ini akan menjadi prioritas utama. Dora. Terima kasih Cikal Multazam atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Cikal Multazam dan juru kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Dharmasraya, Sumatera Barat.